Satu-satunya cabang olahraga yang diikutsertakan dari Manggarai Barat waktu itu ada 6 cabang olahraga. Satu-satunya cabang olahraga yang menyumbang medali emas terbanyak itu kempo. Jadi seorang pendeta Jepang, Haha. dia ke Cina, di Cina dia bertapa, Haha. dan mencoba untuk mengaktualisasi dengan hasil pertapannya dengan bela diri asal Cina. Iya, Pak. Silat Cina ya, dulu sebutnya silat Cina. Halo Sobat Bacotol Podcast, kembali lagi di episode terbaru kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Dan pastinya buat teman-teman yang ikut bela diri, khususnya bela diri Kempo, sudah pasti kenal lah dengan bintang tamu kita kali ini. Di sini sudah hadir bersama kami yaitu Senpai Nani Suwardi. Halo Pak. Siap, selamat malam. Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Kabar baik. Luar biasa. Mungkin pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya mau bertanya awal-awal nih, kesibukan akhir-akhir ini Pak, boleh diceritakan apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Bu Martin, keseharian saya memang di Dinas PKO. Dinas PKO, oke Pak. Saya di bidang khusus olahraga. Cuman setelah selesai tugas keseharian saya sebagai ASN, saya setiap harinya hanya berlatih. Berlatih apa nih Pak? Berlatih bela diri Kempo. Berlatih bela diri Kempo. Ya, jadi bela diri Kempo ini sudah jadi istri kedua saya. Wow. Ya. Sudah jadi istri kedua. Istri kedua saya. Ya. Tapi istri kedua ini dalam hal positif nih Pak sebenarnya. Dalam hal positif. Ya. Artinya kan dari habis pekerjaan sebagai ASN, tapi di luar itu juga menjadi pelatih dari Kempo. Nah, saya mau tanya ini Pak. Tadi saya bilang senpai. Senpai. Boleh diceritakan apa sih sebenarnya senpai itu Pak? Di bela diri Sorinji Kempo ada tingkatan. Ada tingkatannya Pak. Ada kohai, ada senpai, ada sensei. Oke. Jadi kohai itu murid. Kohai murid. Jadi senpai itu kakak. Kakak. Sedangkan sensei itu guru. Jadi di atas guru itu namanya sihang. Ya. Jadi kita kategorinya masih senpai kakak. Masih senpai kakak. Ya. Nah, itu dari teman-teman. Kayaknya buat teman-teman yang ikut bela diri Kempo sudah pasti tahu lah. Sudah pasti tahu. Tapi buat teman-teman yang nonton itu ada beberapa tingkatan tadi. Ada beberapa tingkatan level ya Pak. Levelnya. Kalau untuk Pak Nani Suwardi sendiri masih senpai. Saya senpai dalam tingkatannya 3 dan. 3 dan. Oke. Nah, selanjutnya Pak, saya mungkin bertanya tentang secara personal terkait Bapak Nani Suwardi ini. Bapak Nani Suwardi ini kan merupakan pelatih Kempo di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, boleh diceritakan kepada teman-teman bagaimana proses awalnya sehingga Bapak menjadi seorang pelatih bela diri Kempo di Kabupaten Manggarai Barat. Siap. Saya ceritakan. Oke. Saya ikut bela diri Kempo dari tahun 95. Dari tahun 95, sudah lama berarti Pak? Sudah lama ya. Jadi itu di Kupang. Sejak saya tamat SMP. Jadi di Kupang saya loper koran pos Kupang dulu. Tetapi karena memang dinamika hidup di jalanan di kota Kupang saat itu memang menegangkan sehingga begitu banyak tantangan yang saya temui dan beberapa kali teman-teman orang dari Manggarai mengajak supaya saya harus ikut bela diri ini. Jadi sekitar 7 tahun saya bergelut di Kupang dan saya sekolah. Di samping itu juga saya hidup sendiri di kota Kupang tanpa ada keluarga, tetapi saya tidak meninggalkan Kempo. Tahun 2002 saya kembali ke Manggarai, Ruteng. Ya. Jadi sempat di Ruteng 1 tahun. Dan membuka tempat latihan di Ruteng itu di SMA 1. Di SMA 1 negeri. Ya, SMA 1 negeri. Ruteng. Dari 2003 karena di sini punya peluang yang lebih besar bahwa di Manggarai Barat sebagai kota kabupaten baru belum ada bela diri yang masuk. Waktu itu ada bela diri beberapa bela diri tapi Kemponya belum ada. Sehingga saya diajak oleh mentor orang tua saya Pak Christian Rotok waktu itu untuk terjun ke Labuan Bajo.
Aha. Dan saya membuka pertama bela diri ini di SMAK. Di SMAK Santo Ignatius SMAK, Loyola 17 Februari 2003. 2003. 2004, sorry. Oh, 2004. Ya, 2004. Nah, kalau tahun 1995 itu Pak, memang saya belum lahir nih Pak. Belum lahir. Belum lahir. Ya. Belum lahir. Belum lahir, ya, Sudah hampir sekitar 20-an tahun ya Pak. 20 tahun. 20-an, 20 berapa tahun tuh? 27 ya. 27 tahun ikut latihan bela diri Kempo. Dan saya tidak pernah ikut latihan. Tidak pernah Kecuali ikut latihan. saya sakit dan saya pergi tugas ke pedesaan atau pergi keluar kota. Tetapi kalau saya tidak ada halangan apa-apa, setiap harinya saya latihan. Saya latihan. Apakah saya latihan sendiri, latihan 1, 2, 3, 4 orang, saya pasti berlatihan. Setiap hari? Setiap hari. Kalau misalnya belum ada nih teman-teman yang ikut latihan, Bapak berarti latihan sendiri latihan nih? Sendiri. Latihan sendiri. Latihannya di rumah nih atau di mana nih Pak? Tapi kalau di rumah saya rasa tidak nyaman untuk latihan. Iya. Karena anak-anak saya juga ada di sana. Iya, iya. Jadi saya kalau sudah di rumah, saya memposisikan diri sebagai bapak. Sebagai bapak? Iya. Jadi kalau saya kepingin berlatih itu, saya pulang kantor, buka baju, dan saya langsung ke tempat latihan untuk berlatih. Berlatih? Ya. Setiap hari nih Pak? Setiap hari? Setiap hari. Oke. Setiap hari. Tahun 1905 awalnya dari Ruteng, habis itu setelah pemekaran Kabupaten Manggarai, menjadi dari Kabupaten Manggarai, kemudian pemekarannya menjadi ada Kabupaten Manggarai Barat yang ibu kota Labuan Bajo. Ya. Memang awal-awalnya di Kabupaten Manggarai Barat memang dulu pas awal-awal memang latihan bela dirinya memang ada, tapi belum terlalu banyak nih Pak. Terlalu banyak, ya. Sehingga Bapak melihat peluang untuk masuk sini, kayaknya di Labuan Bajo nih punya peluang untuk lebih besar untuk adanya latihan bela diri Kempo. Ya, betul. Nah, di Kabupaten Manggarai Barat sendiri nih Pak, kalau untuk memang di awal-awalnya memang komunitas sendiri, Bapak sendiri menjadi menjadi suatu organisasi yang di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat di bawah KONI, itu sejak kapan nih Pak? Ya, kita gini Martin ya. Sejak kita di Labuan Bajo tahun 2004 itu segera mungkin kita membentuk sebuah kepengurusan. Jadi berdasarkan kepengurusan itu dilantik dan kita mengirim ke KONI mendaftarkan diri sebagai cabang olahraga yang masuk ke Kabupaten Manggarai Barat. Iya, ya. Jadi di KONI juga tidak serta-merta mereka langsung mengatakan bahwa ini cabang olahraga di bawah naungan KONI. Tidak. Ya. Banyak cabang olahraga liar juga yang notabene dari tingkat pusatnya belum ada sampai tingkat daerah. Itu juga perlu hati-hati. Iya, ya. Jadi KONI tidak serta-merta ini cabang olahraga karena olahraga ini ada di sini maka ini di bawah naungan KONI. Tidak ya. Jadi kita setelah kita ada di sini, kita buat kepengurusannya, dilantik, dan lampiran keputusan pelantikan itu kita kirim ke KONI supaya kita betul-betul diakui, ya, secara legal oleh pemerintah kabupaten. Artinya kan komunitas di awal-awal nih sudah menjadi salah satu komunitas yang legal nih Pak, sudah legal. Artinya kan semua teman-teman, semua masyarakat Labuan Bajo bisa bergabung menjadi siap, benar. Bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan ataupun bela diri Kempo nih Pak. Ya, siap. Nah, benar. Kira-kira apa yang membedakan latihan bela diri Kempo dengan bela diri lain nih Pak? Kita tahu bahwa latihan bela diri memang banyak nih, ada semacam boxer, kemudian apalagi yang lain nih Pak? Banyak lah. Kira-kira apa yang membedakan latihan bela diri Kempo dengan latihan bela diri lainnya Pak? Ini pertanyaan bagus ya Bung Martin. Bela diri Kempo ini begini, dia bela diri sangat komplit. Ya. Saya katakan komplit karena bela diri Kempo itu bela diri tertua di dunia sebenarnya. Bela diri tertua di dunia nih Pak? Tertua di dunia. Mengapa? Bela diri Kempo disebut sebagai bela diri komplit karena dia akumulasi dari pukulan, tendangan, tangkisan, dan yang paling mematikan itu adalah kuncian. Apa nama? Kuncian. Kunci. Jadi satu-satunya bela diri yang ada di dunia itu yang punya kuncian mematikan itu Kempo. Jadi itu yang membedakan dia dengan bela diri lain. Misalnya contoh, bela diri A menjatuhkan lawan tapi tanpa mengunci. Iya. Nah, kalau kita tidak menjatuhkan lawan itu pasti dikunci. Jadi dia tidak serta-merta hanya langsung jatuh, tetapi kita dikunci bahnya dia jatuh. Gitu. Jadi itu yang bikin membedakan
bela diri Kempo dengan bela diri lain. Ya. Gitu. Jadi apa namanya? Kebetulan bela diri Kempo ini juga sudah lahir di Indonesia dari tahun 1967. 1967 sudah lama nih, Pak. 67. Iya, iya. Ya, dulu waktu itu banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang pergi kuliah di Jepang. Ya. Dan di sana mereka ikut latihan bela diri Kempo dan mereka kembali ke sini. Kembali ke Indonesia, bukalah tempat latihan di Indonesia dan membentuk wadah jadi Perkemi namanya. Persaudaraan Bela Diri Sorinji Kempo Indonesia. Jadi itu wadah di PB-nya namanya. Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia. Jadi itu dibawakan oleh si Ginanjar Kartasasmita. Ada 3 orang dulu ya, dengan adiknya si Indra Kartasasmita dan Utin Sahras almarhum. Ya. Nah, berkembang sampai di provinsi. Bela diri ini juga ada mahasiswa NTT yang pergi kuliah di Jakarta. Nah, salah satu atlet yang membawa dan menekuni bela diri Kempo di ibu kota negara itu si almarhum Barnabas Njurumana, sarjana hukum. Ya. Dulu dia mantan sekretaris daerah Kabupaten Kupang ya. Iya, iya. Nah, dan sekarang dia sudah meninggal. Jadi dari situ itu sekitar tahun 78. Tahun 78 Kempo NTT dibentuk. Kempo NTT dibentuk dan Manggarai Baratnya persisnya 17 Februari tahun 2004. 2004 sejak berdirinya Kabupaten Manggarai Barat nih, Pak. Berapa bulan ya, 1 tahun lah, dan saya sendiri yang membawakan. Iya, iya. Ini kan luar biasa nih, Pak. Nah, katanya Kempo ini merupakan salah satu cabang bela diri yang tertua di dunia. Kalau untuk Kempo sendiri nih, Pak, negara asal yang membuat olahraga Kempo sendiri dari mana nih, Pak? Apakah dari Indonesia atau dari mana? Sebenarnya begini, kita sebut negara asal yang menciptakan Kempo ini adalah Jepang. Dia Jepang ya, aslinya Jepang. Dulu, tetapi dia eksodus dulu ke Cina. Nah, di Jepang dulu ada Perang Dunia Ketiga. Iya, ya. Salah satu pendeta Buddha itu yang tidak menginginkan perang di sana, dia mengeksoduskan diri di Cina, lari ke Cina. Di sana dia bertapa, seorang pendeta Buddha. Iya, ya. Dia di sana dia bertapa. Setelah dia bertapa, dia mencoba untuk hasil pertapaan itu dengan bela diri silat Cina. Silat Cina, ya. Ya, bela diri asal Cina. Ya, bela diri asal Cina. Jadi diakumulasikan ini. Kalau di Cina dulu, bela diri Kempo ini disebutnya sebagai Xiao Lim Si Kung Fu. Bahasa Cina nih, Pak. Ya, Xiao Lim Si Kung Fu. Itu yang di Cina sana. Ya, ya. Jadi di Jepangnya disebut Sorinji Kempo. Ya, ya. Indonesia juga. Jadi karena perkembangan setelah dia selesai itu dia kembali ke Jepang dan mendirikan bela diri Kempo ini. Ya, ya. Nah, jadilah Sorinji Kempo. Jadi pusat Kempo di dunia itu ada di Jepang. Di Jepang, Pak. Di Jepang. Berarti kesimpulannya bela diri Kempo ini awalnya itu dibentuk di Jepang nih, Pak. Dari Jepang ke Cina. Nah, seorang pendeta Jepang, dia ke Cina. Di Cina dia bertapa, dan mencoba untuk mengaktualisasi dengan hasil pertapannya dengan bela diri asal Cina. Iya, Pak. Silat Cina ya, dulu sebutnya silat Cina. Silat Cina. Nanti di sana setelah dia itu selesai, hasilnya namanya bela diri Xiao Lim Si Kung Fu. Itu sebutan bahasa Cinanya. Bahasa Cinanya Xiao Lim Si Kung Fu. Setelah selesai semua pertapaan itu dan dia kembali ke Jepang, dianggap Jepang sudah semakin aman, dia kembali ke sana, maka dia mendirikan Kempo dunia sudah nih, Sorinji Kempo dunia, World Sorinji Kempo Organization, WSKO. Iya, iya. Jadi pusatnya di Jepang. Pusatnya memang saat ini di Jepang nih, Pak. Ya. Karena memang ada perang dunia waktu itu, perang dunia ketiga, makanya di Jepang waktu itu tidak nyaman karena memang karena memang waktu itu kan salah satu negara yang terkena dampak dari perang dunia ketiga itu adalah Jepang. Sehingga beliau ini larinya ke Cina. Di Cina kan lebih nyaman untuk latihan. Ya, betul. Nah, kalau sejauh ini nih, Pak, sekitar hampir 20 tahunan lah di Kabupaten Manggarai Barat nih, Pak. Sejauh ini prestasi-prestasi yang sudah didapat dari Kempo Manggarai Barat nih, Pak. Boleh diceritakan ke teman-teman. Ini memang suatu prestasi yang luar biasa yang patut dibanggakan oleh masyarakat Manggarai Barat sebenarnya. Siap. Oke, terima kasih host yang luar biasa ya. Saya ceritakan. Ya, boleh, Pak. Saya langsung ke kejuaraan nasional dulu ya. Tingkat regionalnya saya tidak sebutkan karena banyak sekali rentetannya. Iya. Jadi 2006
ada namanya kita di NTT itu Pekan Olahraga Provinsi, Porprov. Pemprov Itu Porprov, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Itu eventnya 4 tahunan. Jadi hasil Porprov ini kita mendapat 1 medali emas waktu itu. Nah, tahun 2007 bulan Maret, kami dari Manggarai Barat mengikut sertakan 3 orang atlet untuk mengikuti seleksi Prapon tahun 2007. Iya, ya. 2007. Ada 2 orang yang lolos ke Prapon Prapon 2007. Haha. Prapon Prapon. ya 2007. Atas nama Henrikus CM Enge dengan Pascaliara dan Panggapaang. Ya. Begitu sampai di Prapon, yang tembus ke PON hanya 1 orang. Yang satunya Yang tidak satunya lolos nih, tidak Pak. lolos. Satunya lolos atas nama Pascaliara dan Panggapaang. Iya, ya. Itu putri asal Lembor ya. Jadi 2008 selesai, dia PON 2008 itu dia berhasil memperoleh medali perunggu. PON pertama 2008. PON pertama yang diikuti oleh Manggarai Barat. Iya, ya. Baru 4 tahun 5 tahun Manggarai Barat dibentuk, ada salah satu atlet sudah tembus ke PON. Iya, ya. 2 orang yang tembus ke Prapon. 2008 ya. Berangkat dari situ 2010 kita ikut Porprov tahap kedua. Ya. Event 4 tahunan 2006 2010 kita ikut Porprov tahap kedua. Kita sudah semakin nanjak jauh. Iya, ya. Jadi prestasi-prestasi itu sudah semakin nanjak kita. Jadi 2010 itu kita hampir 5 emas. 5 emas yang provinsi. Satu-satunya cabang olahraga yang diikutsertakan dari Manggarai Barat waktu itu ada 6 cabang olahraga. Satu-satunya cabang olahraga yang menyumbang medali emas terbanyak itu Kempo. Kempo Ya. 2011 kita ikut seleksi Prapon. Ikut seleksi Prapon. Ada 2 orang lagi atlet dari Manggarai Barat yang diutus. Dan itu se-NTT seleksi Prapon ya. Iya, ya. Se-NTT. Jadi ada 2 orang atas nama Rovinus Taur. Sekarang dia sedang mengajar di SMK Stella Maris. Dan satunya lagi atas nama Lucia Odilavea. Iya, ya. Nah, jadi yang tembus waktu itu Rovinus Taur tidak tembus ke PON. Si Odilavea dia memperoleh medali perunggu di Prapon. Iya, ya. Tetapi kelasnya ini tidak dipertandingkan di PON. Kelasnya di mana nih sebenarnya, Kelasnya tidak Pak? dipertandingkan di PON, yaitu karena dia kelas 45. Oh. Nah, jadi PON itu kelas yang dipertandingkan itu berdasarkan rekomendasi dari tuan rumah. Iya, ya, ya. Tapi pelaksanaannya Praponnya dipertandingkan. Iya, ya. Itu kelas 45 ya. Jadi praktis 2014 Porprov lagi, 2015 tahapan seleksi ke Prapon. Tidak ada satu yang lolos dari Manggarai Barat. Dan PON 2016 Manggarai Barat Alpa. Tidak ikut. Tidak ada yang diutus. Oh, tidak ada yang diutus dari Manggarai Barat nih. Dari Manggarai Barat. Kita free sama sekali ya. Berapa tahun menjelang itu 2018 Porprov keempat kali kami ikut. Ini prestasi spektakuler bagi saya. Iya, ya. Itu. Ada 19 atlet yang kami bawa dari Labuan Bajo waktu itu untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi di Kupang. Dari 21 ya, 21. Dari 21 atlet ini yang tembus masuk semifinal Porprov itu 18 orang. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. No. Dari Manggarai Barat. Oh, dari Manggarai Barat. Yang ikut Pekan Olahraga Provinsi. Oh, di Kupang. Iya, ya. Jadi dari 21 atlet, 18 orangnya itu tembus nih. Tembus sampai di semifinal. Luar biasa. Luar biasa prestasinya spektakuler. Iya. Jadi setelah selesai Porprov, saya pikir ini prestasi gemilang sekali. Ya sudah kami beranikan diri untuk ikut kejuaraan nasional di Jogja. Ikut kejuaraan nasional kami dengan kekuatan 5 orang atlet. Saya sendiri yang bawa. Ya. Kita sudah bisa mendapatkan 1 emas dan 2 perunggu. Di Jogja. Kejuaraan nasional Sanata Dharma Cup. Iya, ya. Tahun 2018. Luar biasa nih, Bang. Jadi setelah itu awal 2019 kita lanjut lagi ke seleksi Prapon bulan Maret, dan yang saya bawa dari sini hanya 2 orang. Siska kelas 55 kg putri dewasa dan Fitri Badar kelas 60 kg putri dewasa. Ya. Nah, dari 2 orang ini semuanya ikut bertanding di Prapon. Ya. Dan dua-duanya memperoleh medali perunggu. Prapon Banjarmasin tahun 2019. 2020 karena COVID melanda Indonesia, sehingga pihak tuan rumah Papua waktu itu, Jayapura Papua, merekomendasikan akan digeser ke tahun 2021 pelaksanaan PON Papua. Nah, dari 2 orang atlet ini ada 1 orang yang memperoleh medali perak.
atas nama Siska. Sedangkan Fitri yang notabene kelas 60 kg putri ini, dia harus menerima kekalahan dan dia tidak memperoleh medali. Iya, iya. Nah, berangkat dari situ Bung Martin, 2023 kemarin kita adakan seleksi prapon lagi. Iya, iya. Dan satu orang yang tembus ke prapon atas nama Siska kemarin bertanding di Surabaya pelaksanaan praponnya. Iya, iya. Nah, prapon tahun 2024 dan dia memperoleh medali perak. Iya, iya. Dan siap untuk bertanding di PON Aceh Sumatera Utara tahun 2024 bulan September yang akan datang. Iya, iya, PON tahun ini, Pak. PON tahun ini ya, 2024. Ini kan lumayan luar biasa, bukan luar biasa, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ya. Cabang olahraga bela diri Kempo di Kabupaten Manggarai Barat sudah memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Bahkan dari beberapa tahun terakhir yang sudah mengikuti PON, Pekan Olahraga Nasional, itu untuk NTT sendiri, untuk utusan NTT sendiri itu diambil dari Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Bahkan sudah pernah berapa kali mendapatkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional. Ya, tadi saya review sedikit, bukan diambil ya, tetapi diseleksi. Oh, diseleksi. Hasil seleksi. Nah, mungkin banyak yang bertanya nih, Pak. Kayaknya ketika melihat prestasi-prestasi yang luar biasa ini yang banyak diraih oleh Kabupaten Manggarai Barat sehingga mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON. Kira-kira untuk bergabung nih, Pak, untuk bergabung di Kempo Kabupaten Manggarai Barat, kira-kira persyaratannya seperti apa, Pak? Oh iya, sebenarnya begini Bung Martin ya, persyaratan itu tidak ada apa-apanya. Ya, cuman karena memang sekarang bela diri Kempo itu sudah masuk nominasi bela diri paling keren menurut saya. Karena proses pendaftarannya semua melalui online. Iya, iya. Jadi kita sekarang itu proses pendaftaran melalui online, proses ujian melalui online, ada event-event juga kita tinggal buka di aplikasi. Iya, iya. Namanya SIM Perkemi, Sistem Informasi Manajemen Perkemi. Iya, iya. Jadi data-datanya itu akurat. Dia sama seperti di data Dapodik dan data kependudukan. Ya. Jadi orang yang mendaftarkan diri itu di sana, silakan datang ke tempat latihan, silakan bergabung. Cuman mungkin, Martin, batasan umurnya ini saya agak kewalahan untuk melatih anak kecil. Karena praktis memang sistem latihan yang saya anut itu adalah saya mau latih orang jadi atlet. Iya, iya. Jadi saya tidak melatih orang untuk ya latih olahraga biasa saja. Jadi tentu intensitasnya beda, tensinya juga pasti beda. Sehingga memang kita terima pendaftaran itu kelas 5 SD ke atas. Kalaupun ada yang kelas 4, 5 ke bawah, silakan bergabung, tetapi mungkin mereka hanya sebagai teman bermain di sana. Yeah, yeah. Tidak untuk ikut disertakan. Ya, artinya kan ketika sudah bergabung di Kempo Manggarai Barat, berarti harus punya target, punya target untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang dijalankan untuk misalnya kompetisi tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional. Siap. Nah, mungkin persyaratannya tidak terlalu rumit nih, Pak. Terlalu rumit, tapi batasan umurnya itu sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. Iya, karena memang maksimalnya sampai berapa saja. Yang penting mau. Yang penting punya niat dan punya target, untuk bergabung untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Mungkin yang terakhir nih, Pak. Kira-kira apa harapan ke depannya? Harapan ke depan? Iya, siap. Seperti apa harapan dari Bapak? Terutama untuk Kempo Manggarai Barat ke depannya. Siap, oke, Bung Martin. Saya pikir tadi Bu Martin menanyakan tentang tips ya, bagaimana untuk bisa menjadi seorang atlet yang berprestasi. Iya, iya. Mungkin itu juga satu nih, Pak. Sebelum ke harapan, boleh ceritakan tipsnya nih, tipsnya. Begini Bu Martin. Kebetulan saya Daratan Forest Lembata, saya senior sudah ya. Iya. Forest Lembata. Dan yang lebih keren Perkemi itu karena memang kita ada upgrade secara nasional tiap 1 tahun 1 kali. Iya, iya. Namanya Gasuku Nasional, pendalaman materi. Dan yang kasih latihan saya itu harus orang Jepang. Mendatangkan mereka dari sana. Itu 1 tahun 1 kali. Nah, kita juga dibagi. Setelah selesai Gasuku Nasional, pendalaman materi secara nasional, ada juga namanya Gasuku Wilayah, pendalaman materi secara wilayah. Iya, iya. Dan itu di bawah PB, guru-guru besar dari pusat datang ke setiap wilayah. Misalnya wilayah NTT, wilayah Indonesia 4. Ya. Dan Indonesia 4 itu meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Surabaya. Ya. Jawa Timur ya. Jadi kita di antara 4 ini setiap tahun juga ada kegiatan upgrade. Iya, iya. Jadi pelatih Kempo tidak hanya dilahirkan dulu. Iya, iya. Saya dilahirkan dulu oleh Kempo.
Tapi sampai saat ini juga dia Kempo, tetapi dia tidak mengikuti bagaimana perkembangan, bagaimana pola, bagaimana sistem yang dianut, bagaimana pendalaman materi. Saya ibaratkan begini, sedikit panjang ini. Boleh Pak, aman. Kita ada 10 orang nih Bu Martin, ada 10 orang berdiri, kita pegang gelas 10, dan orang nomor 1 di depan itu tumpah gelasnya, tumpah air yang dalam gelas dan tumpah sampai di belakang. Sampai di belakang pasti air yang dalam gelas itu tidak penuh seperti yang di depan tadi. Ilmu itu juga sama. Jadi apalagi kita ilmu bela diri Kempo ini, tekniknya begitu banyak, ragamnya begitu banyak, sehingga memang dia harus pendalaman terus-menerus, secara terus-menerus. Satu. Yang kedua juga terkait dengan tips. Kami juga diajarkan supaya bagaimana bisa tidak hanya pelatih itu mengajarkan tentang teknik, tentang prestasi anak-anak, tetapi bagaimana tentang belajar tentang psikologi atlet itu sendiri. Kita dituntut supaya kita mengajar mereka dan mereka bangga untuk mengikuti latihan itu. Jadi di sana kita sebagai teman, kita sebagai ayah, kita sebagai kakak beradik. Sehingga nuansa latihannya betul-betul dinikmati, tetapi tidak menghilangkan dia punya misinya bahwa kita harus juara. Betul. Gitu ya. Terus saya menganut kepercayaan begini. Orang yang bisa berprestasi dan bisa menjuarai sebuah kompetisi itu adalah hasil dari akumulasi latihan yang terstruktur dan masif. Jadi dia tidak hanya dihasilkan karena impiannya, tetapi tidak dihasilkan dengan proses. Itu tidak bisa. Banyak ya Bu Martin olahraga di luar sana yang 4 bulan sebelum hari H sudah mulai rame-rame latihan. 3 bulan sebelum menjelang pertandingan ada kejuaraan, mulai rame-rame latihan. Tidak pakai. Itu tidak bisa. Karena bagaimanapun juga akumulasi latihan yang terbayang baik itu akan membuat kita semakin prestasi di depan. Tidak muncul hanya begitu saja dari menjelang hari H baru kita mulai latihan. Kira-kira itu tips sederhananya. Tetapi hal-hal lainnya itu privasi saya sebagai atlet. Tidak bisa di-sharing ya. Dan pertanyaan ini juga sama seperti pertanyaan host-host lain juga terhadap saya. Dan saya tidak mungkin buka. Jadi beda bela diri, beda pelatih, beda guru, beda metode. Kira-kira gitu. Tadi itu sudah disempatkan beberapa tips untuk mengikuti tips mengikuti bela diri Kempo, dan bahkan bela diri Kempo ini setiap tahunnya selalu di-upgrade pelatihnya upgrade juga materinya. Bahkan untuk Pak Nani sendiri untuk upgrade materinya itu setahun sekali dan di tingkat nasional di tingkat nasional Pak. Dan pelatihnya itu diutus langsung dari Jepang nih Pak. Pelatih menguji. Pelatih pengujinya diutus dari Jepang. Luar biasa nih Pak. Tadi belum sempat sharing kepada teman-teman. Kira-kira apa harapannya Pak? Kira-kira apa harapan untuk cabang bela diri Kempo di Kabupaten Manggarai Barat ke depannya Pak? Baik Bu Martin, pemirsa di rumah, harapan saya memang bahwa Kempo ini tetap bertumbuh dan berkembang menjadi olahraga berprestasi di Manggarai Barat. Mengapa saya bilang begitu? Karena memang sejak pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, bela diri ini sudah menunjukkan taringnya di tingkat nasional dan itu diakui betul-betul oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Harapannya bahwa para adik-adik di luar sana yang ingin berprestasi di luar akademik, silakan bergabung dengan kami. Dan di sana kita berlatih untuk menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia prestasi. Tentu dengan waktu yang sangat terbatas kami tahu, tetapi dengan waktu yang sangat sedikit itu pula kita manfaatkan kesempatan untuk kita berlatih. Jadi harapan kedepannya supaya bela diri ini terus bertumbuh dan berkembang, dan kami berterima kasih untuk pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga sangat support sekali, di mana PON 2021 pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan bonus yang luar biasa spektakuler untuk atlet PON-nya, dan kali ini juga PON di depan mata, pemerintah tidak tutup mata. Dari proses sampai dengan tingkat puncak, pemerintah tidak menutup mata untuk perkembangan olahraga di Manggarai Barat. Luar biasa nih Pak, luar biasa. Dan harapannya teman-teman juga jika ingin berprestasi
di luar akademik bisa ikut bergabung di bela diri Kempo Kabupaten Manggarai Barat, sehingga nanti teman-teman memiliki peluang untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tingkat nasional, sehingga teman-teman juga memiliki prestasi-prestasi nanti ke depannya. Oke nih Pak, terima kasih banyak. Siap, Martin, luar biasa. Iya. Salam olahraga nih Pak. Salam olahraga ya. Terima kasih banyak nih Pak. Terima kasih banyak ya, siap. Dan buat teman-teman di luar sana, jangan lupa saksikan terus Bajotol Podcast. Khususnya buat teman-teman yang ikut bela diri Kempo di Kabupaten Manggarai Barat, jangan lupa nonton videonya sampai habis dan juga jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.